Hai guys, welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Mutia Karin. Gimana kabar kalian guys? Hari ini aku bakal bacain salah satu thread horor yang ada di Twitter atau X. Ini karyanya Kak Simpleman, yaitu diincar penghuni pabrik tua. Nah, karena ini ceritanya lumayan panjang, jadi bakal aku bagi di beberapa video ya. Nah, kita akan langsung mulai ke ceritanya ya. Apa yang saya tulis di sini bukan cerita sembarangan, melainkan satu dari banyaknya kenangan yang gak pernah bisa saya lupakan seumur hidup saya. Kenangan buruk atau baik, saya gak bisa menilainya. Karena saya percaya, di balik setiap kejadian, pasti ada pelajaran berharga. Termasuk cerita saya ini. Sebelum baca cerita pengalaman saya ini, saya hanya mau menyampaikan. Saya gak bisa ngasih tahu di mana atau siapa saya ini. Karena saya mau tetap menjadi seseorang yang membagikan cerita atau kisah pengalaman ini, dan semoga ada hikmah atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita saya ini. Percaya atau tidak, kembali kepada diri Anda. Karena apa yang saya alami benar-benar terjadi. Kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Saya tinggal di sebuah kecamatan dengan 2 desa yang masih terjaga keasriannya. Jalanannya pun belum ada yang diaspal. Jarak antar rumah tetangga terpisah jauh oleh kebun-kebun milik satu warga dengan warga yang lain. Bisa dibilang desa saya ini masih orisinil. Tapi saya nggak akan cerita tentang desa saya. Jangan khawatir, nanti akan ada waktunya untuk cerita tentang desa saya ini. Karena yang mau saya ceritakan jauh lebih menarik dibandingkan para penghuni di desa saya. Saya sebut mereka dengan penghuni pabrik tua. Desa saya memiliki anak sungai sebagai pembatas dengan desa tetangga yang masih satu kecamatan. Jauh di hilir sungai, bila mengikuti arus air, akan ada sebuah lahan kebun tebu yang sangat-sangat luas. Saya nggak tahu berapa luasnya. Yang jelas, kami anak-anak desa dihimbau untuk tidak mendekatinya. Tepat di barat ujung lahan tebu, berdirilah sebuah pabrik gula. Saat ini, pabrik itu sudah lama tidak beroperasi lagi. Pabrik gula ini memiliki luas yang sangat tidak kalah besarnya dibandingkan dengan lahan tebunya. Di sini, banyak pekerjanya adalah warga di desa kami dan desa tetangga. Konon kabarnya, pabrik gula ini sudah ada semenjak zaman Belanda. Sehingga tidak mengejutkan bila dibangunnya masih terkesan kuno di sana-sini. Bahkan, di samping pabrik gula didirikan sebuah perumahan kecil untuk para pekerja pabrik yang datang dari luar kota. Sebegitu besarnya pabrik gula ini sampai dibuat 4 zona bagian. Di ujung timur terdapat gudang utama dan pagar pembatas untuk rumah pekerja pabrik. Di bagian barat adalah kantor utamanya. Terdapat lapangan sepak bola yang dapat digunakan untuk umum dan sebuah masjid yang besar. Di zona utara terdapat ruang produksi, besarnya 2 kali lipat dari zona timur, dan ada lapangan tenis. Namun hanya untuk pribadi dan karyawan pabrik. Terdapat juga sekolah TK. Gaya bangunannya bergaya Eropa. Sekolah TK ini dibuat pabrik untuk anak para pekerja dan untuk umum. Kita beralih ke zona selatan yang akan jadi latar utama dari cerita saya. Zona selatan adalah zona pabrik yang hampir tidak digunakan lagi. Karena dulu sebelum saya lahir, zona selatan ini adalah zona yang menjadi saksi kebakaran hebat. Sehingga tempat ini adalah tempat yang paling terbengkalai. Apa saja yang ada di zona selatan? Di zona selatan ini ada gudang utama sebelum dipindahkan ke zona timur. Selain itu, ada beberapa kolam yang digunakan untuk menampung limbah. Ada juga tempat timbangan sebelum barang dikirim keluar. Semua itu ada di zona selatan ini. Namun, zona selatan adalah zona di mana banyak kejadian misterius terjadi. Bisa dibilang, zona selatan ini adalah zona dengan penjagaan dari satpam yang paling rentan. Sehingga
Masyarakat desa biasa menggunakan jalanan ini untuk ke lapangan atau masjid atau bahkan ke desa tetangga. Itu adalah sedikit gambaran tentang pabrik gula ini. Lalu, apa hubungannya dengan pengalaman saya tentang penghuni pabrik tua ini? Dari sini, saya akan memulainya. Seperti yang saya bilang tadi, kejadian ini terjadi pada tahun 2003. Waktu itu saya masih menginjak bangku SD kelas 3. Saya hanya anak-anak biasa yang tumbuh seperti anak-anak yang lain. Namun, entah apakah saat itu adalah hari sial bagi saya, karena ada sesuatu yang lain yang tampaknya tertarik dengan saya. Saya masih ingat jelas, hari itu adalah hari Kamis sore. Ada hal yang anak-anak desa saya lakukan setiap sore menjelang maghrib, yaitu main bola di lapangan. Masalahnya adalah gak ada lapangan di desa saya. Hanya ada pohon rindang dan perkebunan warga. Jadi, akhirnya kami menggunakan lapangan lain. Kami menyebutnya dengan lapangan pabrik. Lapangan pabrik ini adalah sebuah lapangan yang dibangun oleh pabrik. Awalnya untuk para karyawannya, namun bergeser menjadi lapangan untuk para warga. Dan saat ini lapangannya untuk umum. Karena lapangan pabrik ini ada di zona barat, sedangkan letak desa saya ini jauh di timur, maka kami harus memutar untuk sampai ke lapangan. Dan zona selatanlah yang paling dekat bila ditempuh dengan jalan kaki. Terdapat jalan setapak dari aspal di zona selatan. Maka ketika kami melewati jalan itu, kami bisa melihat dengan jelas bangunan gedung-gedung tua yang dulu pernah menjadi saksi tragedi kebakaran hebat. Juga ada kolam-kolam limbah bekas pabrik itu. Sejujurnya, para orang tua di desa saya ini nggak menganjurkan kami untuk lewat zona selatan. Karena konon tempat itu adalah tempat yang angker untuk dilewati anak-anak. Namun, daripada kami harus jalan memutar yang lebih jauh, kami akhirnya tetap memilih jalur itu. Kami sampai di lapangan jam 3:30 sore dan akan pulang sebelum azan maghrib di dekat lapangan berkumandang. Waktu itu, kami keasyikan bermain, sehingga kami baru menyadari kalau azan maghrib sudah berkumandang dan hari sudah mulai petang. Kami segera mengakhiri permainan dan berduyun-duyun untuk pulang. Kemana kami lewat? Jawabannya adalah ke zona selatan, yang waktu itu sudah sangat amat gelap dan mencekam. Padahal itu masih jam 5:30 sore. Kami berusaha untuk menjaga lisan dan sikap saat melewati jalan itu, seperti perintah orang tua dari kami. Setelah melewati bangunan tua gudang lama, kami sampai di kolam limbah. Di sini, saya jadi ingat sebuah cerita yang pernah saya dengar dari bapak. Dahulu, ada seorang karyawan pabrik yang membawa anaknya untuk memanen tanaman singkong di samping kolam limbah. Anaknya masih kecil, mungkin seusia saya pada waktu itu. Dan ketika orang itu asik memanen singkong, tanpa sadar anak yang beliau bawa tiba-tiba menghilang. Beliau panik. Sang ayah terus mencari tanpa disadari hari mulai gelap. Dan dia masih belum menemukan di mana keberadaan anaknya. Hal ini segera dilaporkan pada satpam yang berjaga saat itu. Kemudian, hal ini segera menyebar dan banyak karyawan yang ikut membantu. Sebegitu banyaknya karyawan yang ikut membantu tidak membuat sang anak yang menghilang segera ketemu. Kemudian, seseorang berkata, "Mungkin aja anak itu jatuh ke kolam limbah." Sang ayah membantah karena kolam limbah itu ditutup oleh pagar kawat, sehingga tidak mungkin dapat ditembus. Setelah berdebat dan masih mencari, datanglah mandor yang kebetulan baru mendengar musibah itu. Beliau bertanya, gimana terakhir melihat anaknya. Lalu, sang mandor hanya mengangguk. Kata bapak, mandor ini adalah orang pintar dan bisa melihat hal-hal yang di luar logika. Akhirnya sang mandor kemudian pergi ke sebuah pohon besar di dekat kolam limbah. Setelah kembali, wajah sang mandor tampak bersimpati.
Beliau hanya mengatakan, Wis, ikhlas noyo. "Sudah, ikhlaskan ya." Mendengar itu, semua orang bingung, termasuk sang ayah yang tampak emosi. Kemudian mandor itu menjelaskan kalau anak itu sudah ada yang ngambil. Dan sekarang dia sudah nggak ada atau meninggal dunia, terjatuh di dalam kolam limbah. Sang ayah masih tidak percaya dan meminta bukti kalau itu benar. Mendengar itu, mandor itu hanya mengatakan, Tunggu 7 hari ya. selama 7 hari di tempat itu, diadakan pengajian yang dipimpin oleh sang mandor dan juga penguburan kepala kerbau yang entah tujuannya untuk apa. Karena kata bapak mungkin kepala kerbau itu adalah untuk mengganti jasad sang anak yang dibawa oleh mereka. Benar saja, setelah penguburan kepala kerbau, jasad anak itu ditemukan, mengambang di kolam limbah namun dengan kondisi yang mengenaskan. Semenjak saat itu, tempat itu banyak dihindari, termasuk oleh para karyawan pabrik itu sendiri. Kembali ke cerita saya, hari itu sudah gelap dan kami masih menelusuri jalan. Pagar kawat kolam limbah sudah mulai terlihat. Artinya, sebentar lagi kami akan sampai di desa. Namun, saya berhenti. Saya melihat gelagat yang aneh di pagar kawat. Dan benar saja, saya melihat seekor belalang yang besar. Ukurannya tidak wajar, seukuran kepalan tangan saya. Tanpa berpikir panjang, saya teriak ke anak-anak yang lain. "Weh, onok walang! Onok walang gede ku! Hei, ada belalang besar sekali itu!" Anak-anak lain yang melihat langsung berlari untuk menangkap belalang itu. Sedikit info, di pabrik memang banyak belalang besar. Dan biasanya setelah tertangkap kami akan menggoreng atau membakarnya, kemudian dimakan. Tetapi saat itu entah apa yang terjadi, karena saat anak-anak mulai berlari, belalang itu seolah tahu. Jadi kemudian dia terbang dan menghilang. Kami semua kecewa dan akhirnya melangkah untuk pulang. Namun siapa sangka, hanya karena hal sepele seperti itu malah mendatangkan malapetaka untuk saya dan keluarga saya. Sebelumnya, saya nunjukin belalang yang sebesar kepalan tangan saya sama anak-anak dan anak-anak buru-buru buat nangkep belalang itu. Namun, belalang itu melompat, lalu menghilang begitu saja. Kondisi waktu itu hari sudah gelap, jadi kami akhirnya melanjutkan perjalanan untuk pulang. Saya sama sekali nggak mikir akibatnya. Sesampainya saya di rumah, saya langsung mandi, sholat maghrib, kemudian pergi untuk mengaji. Saya mengaji di sebuah surah dekat rumah dan gak ada hal istimewa yang terjadi. Sampai setelah mengaji, teman saya sebut aja Endah menghampiri saya. Endah itu laki-laki, tetangga sekaligus teman ngaji saya. Dia jarang ikut anak-anak desa untuk main bola atau sekedar main bareng. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi semua anak tahu kalau Endah itu anaknya aneh. Aneh di sini adalah dia nggak kayak anak biasa, dia lebih suka menyendiri. Beberapa anak menyebar rumor kalau Endah ini bisa melihat hal-hal begituan. Saya sendiri kalau memandang dia sih biasa aja. Karena dulu waktu TK saya sering berantem sama dia. Tapi soal dia bisa lihat atau enggak, saya agak nggak percaya. Sampai dia tanya sesuatu yang ganjil sama saya. Kejadiannya waktu itu saya mau pulang. Endah memanggil saya dan kami berdua masih di dalam surah. Hal yang dia tanyain pun bikin saya nggak ngerti apa maksudnya. "Sopo arek sing ngetuti awakmu iku? Siapa anak yang mengikutimu itu?" Saya yang bingung akhirnya otomatis berbalik tanya. "Maksudmu?" Endah berdiri di dekat jendela surah, memandang lurus ke pohon pisang. Surah di tempat saya ini memang dibangun di samping kebun pisang. Tanah surah dibangun di atas tanah wakaf yang pemiliknya sendiri adalah kakeknya Endah, termasuk kebun pisangnya. Endah masih memandang pohon pisang. "Ono arek ngetutno awakmu iku mang. Ada anak yang ngikutin kamu dari tadi," kata Endah. Saya merinding mendengarnya. Saya ikut-ikutan memandang kebun pisang. Tapi saya nggak lihat apa-apa.
selain pohon pisang dari lahan yang gelap gulita. Ngapusi kon iku. Bohong kamu, kataku. Endah sekarang ganti memandang saya. Wajahnya masih serius. Aku nek dadi awakmu gak boleh sih aku. Koyo aneh areke ngenteni awakmu iku. Aku kalau jadi kamu sih gak pulang ya. Kayaknya anak itu nungguin kamu. Saya udah gak tahu lagi cara ngerespon si Endah. Tapi jujur, saya juga ngerasain hal yang sama. Mungkin bener ya, kalimat dari Allah Maha mendengar doa hambanya yang dalam kesulitan. Karena tiba-tiba bapak saya datang menjemput saya di surah. Katanya perasaannya gak enak. Padahal azan Isya pun belum terdengar. Saya sempat ngelirik ke Endah yang masih melihat ke arah pohon pisang. Malam itu saya jadi gak bisa tidur. Badan saya rasanya panas sekali. Tapi saya gak tahu kenapa. Waktu itu saya masih tidur bersama ibu dan bapak saya. Satu ranjang. Tapi bapak ada urusan untuk jaga pos ronda. Jadi saya hanya tidur sama ibu saya. Ibu kayaknya sudah tidur pulas di samping saya. Sampai jam 1 dini hari, saya masih gak bisa tidur. Seolah ada perasaan yang gak enak sekali. Tapi, saya maksa untuk merem. Mungkin dengan begitu, saya bisa tidur. Ternyata gak berhasil. Saya masih terjaga meski kondisi mata saya terpejam. Semakin lama, semakin gak nyaman. Saya akhirnya membuka mata. Betapa kagetnya saya waktu membuka mata di atas perut saya ada seorang anak kecil. Botak, tubuhnya seukuran dengan tubuh saya. Duduk dan melotot ke arah saya, tapi dia gak ngomong apa-apa. Badan saya gak bisa digerakkan. Nafas pun jadi tersenggal. Karena ketakutan, saya refleks nyolek ibu yang ada di samping saya. Mak, tangi mak. Bu, bangun bu, kata saya. Ibu akhirnya bangun dengan enggan. Tapi begitu melihat saya yang gak beres, ibu langsung tanya dengan nada yang khawatir. Lapo nak? Kenapa nak? Tanya ibu. Saya gak tahu apa yang terjadi. Bibir saya kayak berat banget buat ngomong. Ibu semakin bingung. Begitu beliau menyentuh kepala saya yang panas, ibu jadi semakin panik. Saya akhirnya bisa melawan rasa takut saya dan coba ngomong kalau sekarang ada makhluk yang duduk di atas perut saya. Posisi saya tidur menghadap ke atas. Tapi alih-alih saya ngomong itu, saya malah ngomong. Mak, wacakno Al-Fatihah mak. Wacakno mak. Bu, bacakan Al-Fatihah bu. Bacakan bu. Dengar saya ngomong itu, ibu akhirnya pergi. Beliau kembali sama bapak yang wajahnya gak kalah panik. Bapak yang lihat kondisi saya akhirnya inisiatif untuk manggil orang pintar yang kebetulan juga tetangga saya. Ibu akhirnya baca ayat kursi sambil mengusap tangan saya. Sementara saya masih dipelototin sama makhluk itu. Dia sama sekali gak bergerak sedikit pun. Bapak kembali dengan seseorang. Namanya Mbah Narno. Beliau adalah tetua dan juga orang pintar yang buka praktek pengobatan alternatif. Tepat ketika Mbah Narno datang, anak kecil itu langsung melotot sama beliau. Tapi itu hanya ditanggapi dengan santai. Sembari Mbah Narno mendekati saya. Beliau duduk, kemudian tanya sama saya. Dino iki awakmu lapo to, Nger? Hari ini kamu ngapain aja sih nak? Saya masih diam, bingung. Mbah Narno meminta segelas air putih, lalu beliau mendoai air itu. Saya yang masih rebahan dipaksa minum dengan posisi tiduran. Saya nggak tahu apakah Mbah Narno ini bisa melihat makhluk ini atau tidak. Karena kesannya Mbah Narno ini kayak cuek bebek gitu sama makhluk ini. Dan ajak saya ngobrol terus. Setelah minum, anehnya saya bisa ngomong dengan lancar. Kemudian Mbah Narno baru bertanya pada makhluk itu. Opo sing marai kowe iki ganggu arek iki? Apa yang membuatmu datang dan mengganggu anak ini? Suara Mbah Narno sangat keras dan tegas. Bahkan terdengar seperti membentak. Makhluk itu menjawab tidak kalah marah. Arek iki wis ganggu aku. Anak ini sudah menggangguku. Saya bisa dengar dengan jelas apa yang Mbah Narno ucapkan dengan makhluk itu. Namun,
Bapak dan ibu tampak bingung, memandang saya dari samping pintu kamar. Ganggu apa maksudmu? Mengganggu apa maksudmu? Kata Mbah Narno. Kewanku iki lho, tapi dicopuk karo arek iki. Binatang peliharaanku ini loh, mau diambil sama anak ini. Mbah Narno hanya diam. Saya bisa melihat kalau beliau sedang berpikir. Kemudian, beliau bertanya dengan nada yang membentak. Terus jalukmu apa saiki? Terus kau minta apa sekarang? Tanya Mbah Narno. Aku njaluk arek iki. Aku minta anak ini, jawab makhluk itu. Saya yang dengar tiba-tiba gemetar kedinginan. Tapi dengan tegas Mbah Narno menolak. Kaisok, Tidak bisa. Mbah Narno melanjutkan. sampai awakmu wani njupuk arek iki, tunggokno aku. Mene bakal tak orat-arit panggonanmu. Tak laporno kue nang Maharatu. Kalau sampai kamu berani mengambil anak ini, besok akan kubuat berantakan rumahmu. Akan kulaporkan kamu pada Maharatu. Saya nggak tahu apa yang dimaksud oleh Mbah Narno dengan Maharatu. Tapi saya bisa melihat setelah makhluk itu mendengar nama itu, dia mau turun dari tempatnya. Wajahnya masih mendelik memandang ke arah Mbah Narno. Tingginya hampir sama dengan tinggi saya. Ngene ae, ayo gawe kesepakatan. Nek sampai arek iki ganggu panggonanmu maneh, awakmu iso nglakoni iku. Tapi eling, kate aku ero awakmu ngetok maneh nang kene, bakal tak babat panggonanmu. Begini saja, ayo kita membuat kesepakatan. Kalau sampai anak ini mengganggu tempatmu, kamu bisa melakukan rencanamu. Tapi ingat, kalau sampai aku tahu kamu menampakkan diri di sekitar sini lagi, aku hancurkan tempatmu. Saya hanya bisa melihat makhluk itu pergi, hilang begitu saja. Mbah Narno kembali memberi saya minuman yang telah didoakan. Kondisi saya kembali membaik setelah Mbah Narno menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana bisa makhluk itu datang ke sini. Nah, kayaknya segitu dulu aja part 1 dari cerita horor karyanya Kak Simpleman yang ada di Twitter atau X, yaitu Diincar Penghuni Pabrik Tua. Kalau misalnya kalian suka sama cerita ini, seperti biasa, untuk link cerita akan aku taruh di description box di bawah untuk kita baca bareng-bareng. Dan kalau misalnya kalian punya cerita horor yang berkenan untuk aku bacakan, kirim aja via direct message yang ada di Instagram. Untuk link Instagramnya seperti biasa juga akan aku taruh di description box di bawah. Thank you so much for watching me and I'll see you soon. Bye guys.